warahmatullahi wabarakatuh. Halo pemirsa dan pendengar, apa kabar Anda hari ini? Semoga dalam keadaan sehat selalu. Senang sekali saya Wafik Asisa kembali menyapa Anda dalam program Membicara Makassar Bicara. Nah, saat ini saya bersama dengan tim Fajar TV berada di kantor Dinas Kesehatan Kota Makassar. Tema kita pada episode kali ini terkait pencegahan penyakit menular di Kota Makassar. Nah, untuk membahas hal ini lebih jauh, sudah hadir bersama saya Ibu Dr. Nursaida Sirajuddin MKes. Assalamualaikum, Dok. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Apa kabar, Dok? Alhamdulillah sehat, Dok. Alhamdulillah sehat. Kita ingin mengajak pemirsa dan pendengar di rumah nih, Dok, untuk mengenal terkait dengan pencegahan penyakit menular. Nah, di segmen pertama ini kita ingin menyoroti terkait masalah hepatitis misterius. Ya, yang selama 1 bulan terakhir ini cukup menghantui kita. Bisa dijelaskan, Dok, apakah virus ini menjadi ancaman juga kah di Kota Makassar atau seperti apa? Ya, makasih, Dek. Nah, terkait dengan hepatitis ya, yang kemarin itu di Mei awal, itu WHO mengumumkan, itu untuk sampai dari April sampai hari ini itu di dunia itu sekitar 600-an di dunia. Nah, untuk Indonesia itu masih sekitar 20. Nah, terkait dengan di Kota Makassar, ya ancaman tidak ancaman tetap kita harus waspada ya, waspada. Jadi pada saat ada surat dari edaran Kementerian Kesehatan, ya kami melanjutkan dengan edaran dari Wali Kota Makassar untuk terkait bagaimana semua petugas kesehatan di 47 puskesmas betul-betul meningkatkan kewaspadaan terhadap SKDR-nya, sistem kewaspadaan dini dan respon. Nah, alhamdulillah untuk sampai saat ini, dari April sampai saat ini, untuk di Provinsi Sulawesi Selatan, khususnya di Makassar itu belum ada kasus seperti ini, tapi tetap kita harus waspada. Ya, jadi melakukan penanganan yang cepat ya. Nah, penanganan itu yang berupa kami meminta semua puskesmas untuk sosialisasi, edukasi semua masyarakat terkait dengan kalau kita melihat dari gejala hepatitis C ya, sepertinya itu ada gejala dari pencernaan, gangguan pencernaan, karena gejalanya mual muntah, demam, diare. Jadi bagaimana pola PHBS kita ya yang sekarang harus betul-betul dimaksimalkan. Salah satu pola PHBS itu bagaimana mencuci tangan sebelum dan sesudah makan dengan air mengalir, memakai sabun. Itu betul-betul harus dimaksimalkan supaya apa yang menjadi tantangan ke depan terkait dengan penularan daripada hepatitis ini betul-betul dimaksimalkan. Iya, ini kemudian menjadi salah satu sorotan juga untuk kita karena bisa dibilang sekarang sudah lepas masker, bukan berarti protokol kesehatan diabaikan. Betul. Apa himbauan Anda, Dok, untuk pemirsa di rumah? Ini yang menjadi PR lagi buat kami, karena kan kemarin ada seruan Bapak Presiden bahwa boleh membuka masker di tempat terbuka, ya. Tetapi tanda kutip dulu, tempat terbukanya seperti apa? Kalau jaraknya 1,5 meter sampai 1 meter tidak ada masalah. Kalau sendiri di lapangan tidak ada masalah, ya. Tetapi kalau kita berkumpul juga di tempat terbuka dan banyak dan jarak yang berdempetan, ya tetaplah kita memperhatikan protokol kesehatan. Jadi jangan terlalu euforia terkait ini. Kementerian Kesehatan juga belum mengeluarkan status kita apakah sudah endemi. Belum, masih pandemi untuk saat ini. Masih digodok oleh Kementerian Kesehatan. Nah, pada saat edaran itu ada untuk bagaimana ya Indonesia ke endemi, kita juga tidak boleh serta-merta harus bebas euforia untuk semua. Tetap protokol kesehatan, karena yang dikhawatirkan sekarang kan kasus sudah melandai. Ya, kasus sudah melandai. Tidak serta-merta kasus melandai protokol kesehatan dilonggarkan. Justru kasus melandai protokol kesehatan harus tetap diketatkan untuk jangan terjadi lagi gelombang berikutnya. Ya, karena yang ditakutkan juga ada ancaman-ancaman baru ya bagi kesehatan kita. Iya. Nah, ketika kemudian Bu antisipasi ya seperti apa ketika kemudian jangan sampai ya ini di lapangan ada ditemukan kasus hepatitis misterius ini. Langkah cepat yang kemudian akan diambil oleh Dinkes itu bagaimana? Nah, kami sudah pertama sudah ada edaran dari Bapak Wali Kota terkait dengan kehati-hatian semua warga terhadap gejala-gejala yang ada. Nah, bila ada gejala yang 4 itu saja, mual muntah, diare, segera ke puskesmas di 47 puskesmas atau di klinik atau rumah sakit terdekat dari rumah. Jangan menunggu sampai gejala lanjutan. Gejala lanjutan itu seperti mata kuning, BAK warna seperti teh, iya, pingsan atau bahkan kesadaran menurun. Jangan menunggu sampai itu, karena itu tanda-tanda awal. Nah, kalau memang sudah ada di puskesmas dan ternyata bukan ke arah hepatitis, ya alhamdulillah. Karena yang gejala lanjutan yang harus kita waspadai. Ya, jadi ketika kemudian muncul gejala-gejala awal segera ke puskesmas, ke klinik atau ke rumah sakit yang terdekat di mana yang bisa dijangkau oleh masyarakat. Apakah kemudian akan ada pendampingan khusus atau himbauan khusus di lapangan yang diberikan oleh Dinkes atau bagaimana? Semua puskesmas bergerak.
Di 47 puskesmas kami meminta untuk memaksimalkan memaksimalkan promkes. Promkes untuk pendampingan ke semua masyarakat di wilayahnya masing-masing. Jadi puskesmas kami menghimbau untuk betul-betul memaksimalkan edukasi di wilayah masing-masing. Seperti itu. Ya, jadi himbauan terus dilakukan Iya, di lapangan. terus dilakukan di Baik. lapangan. Kita akan lanjutkan lagi ya Bu obrolannya seputar pandemi COVID-19. Sempat disinggung tadi kita sedang transisi menuju endemi. Bagaimana juga capaian vaksinasi di Kota Makassar. Siap. Kita akan lanjutkan perbincangannya pemirsa dan pendengar usai jeda berikut ini.